Dia sadar bahwa untuk mengakui atau melihat jejak Tuhan itu hanya melalui kacamata iman. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan pengharapan. Kita bisa melakukan segala aktivitas kita dan tetap semangat juga untuk membaca merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-77. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah mengalami yang namanya mencari jejak seseorang. Kalau zaman sekarang ada jejak digital. Kalau kita pernah membuat Facebook, kita pernah membuat Instagram dan lain-lainnya, maka kita bisa gampang sekali untuk ditelusuri. Karena ada jejak digital yang kita tinggalkan di dunia maya. Tetapi akan sangat sulit kalau kita merindukan seseorang, ingin ketemu seseorang yang sudah lama tidak ketemu, dan kita coba mencari di dunia maya begitu ya. Dan sangat sulit karena mungkin teman kita ini tidak ada pernah melakukan jejak digital di dunia maya. Pasti kita akan sulit untuk melakukan tracking gitu ya, untuk melacak jejaknya. Tetapi tentunya kalau zaman sekarang lebih gampang ya, karena kalau dia punya teman, kita bisa tinggal telusuri, lama-lama juga dapat begitu. Nah, pemazmur pada saat ini yang kita baca ini, dia berusaha untuk mencari jejaknya Tuhan dalam kehidupannya. Dia berusaha memahami setiap jejak perbuatan yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Bahkan boleh dikatakan dia sampai krisis diri ya, krisis iman begitu ya. Kenapa kok tidak bisa terselami? Kita bisa melihat di sini bahwa em, pemazmur mengalami krisis kepercayaan terhadap kasih setia Tuhan. Bahkan dikatakan seluruh imannya sedang dipertanyakan sampai ke akarnya. Di ayat yang 8 sampai dengan 11. Ia melihat adanya kesenjangan yang besar antara iman dengan realita. Kadang-kadang demikian ya, good readers. Kadang-kadang realita kita apa, iman kita bagaimana. Nggak nyambung. Atau kadang-kadang kita harus menerima bahwa realitanya itu harus seperti ini. Ia merenung mencoba mencari Tuhan dan mengingat Allah dengan segala perbuatannya. Namun, ia bertambah sedih dan terpuruk di ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Pemazmur gagal, tanda petik nih ya, menemukan Tuhan. Walaupun hanya untuk jejak langkahnya saja, di ayat yang ke-20. Namun ia terus mengingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan Allah, hingga ia menyadari bahwa jejak-jejak Allah yang tak mampu dilihat inilah yang telah menuntun kawanan domba Allah melalui lorong muka air yang luas, ayat 20 sampai 21. Pemazmur menyadari bahwa ini hanya mungkin dilakukan oleh Allah yang kudus, yang besar dan tidak tertandingi. Ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Walaupun Allah dengan segala jalan-jalannya tak terpahami, namun dialah yang melakukan kekuatan-kekuatan dunia yang menakutkan dan menuntun umatnya melintasi semuanya itu. Jadi pemazmur sadar bahwa Tuhan itu maha besar, tetapi jejaknya nggak kelihatan. Tuhan itu menuntun bangsa Israel keluar dari padang gurun, tetapi jejak, artinya jejak benar-benar sisa jejak-jejak Tuhan itu tidak ada, tidak kelihatan. Di sini pemazmur sadar bahwa untuk bisa melihat jejak Tuhan itu hanya melalui iman. Good readers, kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa apa yang kita alami pada saat ini, kita pikir, ini hanya sebuah kebetulan. Kebetulan saya begini, sehingga saya menjadi untung. Kebetulan begini, kebetulan begitu. Kita mungkin pernah berpikir demikian, begitu ya. Tetapi, kembali lagi, pemazmur mengatakan, betul, kalau ada sesuatu yang terjadi kepada kita mungkin akan mengatakan, ini kebetulan saja, ini bukan perbuatan Tuhan. Pemazmur terjebak dengan hal ini. Tetapi, setelah dia merenungkan kembali, segala cerita-cerita perbuatan Tuhan yang ajaib itu, dia sadar bahwa untuk mengakui atau melihat jejak Tuhan, itu hanya melalui kacamata iman. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini, kalau kita ingin melihat perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan kita, hanya melalui kacamata iman. Mungkin jejak digitalnya nggak ada. Mungkin jejak forensiknya atau jejak aslinya, jejak faktanya, mungkin nggak ada. Mungkin orang lain akan mengatakan itu kebetulan saja. Tetapi bagi kita yang memiliki iman kepada Kristus, kita akan tahu, inilah jejak Tuhan dalam kehidupan saya. Hanya melalui iman aku bisa melihat perbuatan dan karya Tuhan
dalam kehidupanku. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.